Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Ta'lim Ilmiah, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis nomor 135 halaman 146 nomor 135. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim ini menempati posisi kedua setelah gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Bersumber dari seorang sahabat terkemuka yang bernama Abu Hurairah, di mana beliau Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, qala berfirmanlah Allahu taala, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia. Apa isi firman Allahnya itu? Qasamtu, jadi qasama plus domir tu. Qasamtu, aku membagi, kata Allah, as-sholata, sholat. Nah, di sini kata sholat ada yang menafsirkannya secara lahiriah, letter, yaitu dimaknainya ya sholat. Ada yang menafsirkan as-sholat di sini yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Karena memang cukup banyak nama-nama yang dialamatkan kepada surat Al-Fatihah. Seringkali Al-Fatihah itu disebut pertama Fawatihul Kitab, surat pembuka Al-Quran. Karena memang di Al-Quran ditempatkan di urutan yang pertama. Di Al-Quran ditempatkan di urutan yang pertama. Walaupun sebetulnya Al-Fatihah bukan surat yang pertama kali diturunkan. Yang pertama kali diturunkan itu kan Al-Alaq gitu, Iqra. Tetapi di Al-Quran ditulisnya pertama kali. Dan ini sifatnya tauqifi, bukan ijtihadi. Jadi sifatnya perintah dari Allah. Kenapa Al-Fatihah itu disimpan di awal? Padahal kalau menurut urutan, Al-Fatihah itu diturunkan setelah surat Al-Mudassir itu. Dan termasuk surat Makkiyah. Diturunkannya itu di kota Mekah gitu. Ada juga yang nama lainnya itu ini Ummul Kitab atau Ummul Quran, induknya Al-Quran, intisarinya Al-Quran. Jadi Al-Quran yang berjumlah 6.000 ayat lebih itu dirangkum, porosnya itu adalah Al-Fatihah.
Kemudian yang ketiga, Al-Fatihah itu disebut juga Sab'ul Masani. Ini seperti yang dikatakan dalam surat Al-Hijr itu. Di Sab'ul Masani itu adalah 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang gitu. Terutama di dalam sholat itu kan dibaca berulang-ulang. Sab'ul Masani itu. Ada juga nama lainnya itu Asasul Quran, ya, Asasul Kitab, pondasinya Al-Quran. Jadi surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain itu merupakan pengembangan, uraian ataupun penjelasan daripada surat Al-Fatihah. Ada juga nama lain dari Al-Fatihah itu Al-Kafiyah gitu. Al-Kafiyah itu cukup. Artinya bahwa Al-Fatihah itu, atau dengan membaca Al-Fatihah saja tanpa menambah dengan surat Al-Quran, sebetulnya sudah sah itu sholatnya itu. Atau saeutik ke namanya teh setelah Al-Fatihah amin, kemudian bismillahirrahmanirrahim, nun gitu, Allahu Akbar gitu, alif lam mim, Allahu Akbar, tanpa memakai pun sudah sah sholatnya. Jadi kalau seandainya Bapak lupa gitunya sholat nih, baca lupa, katakanlah baca surat An-Naba lupa, di tengah-tengah lupa tuh, nggak diselesaikan pun udah aja, umpamanya nggak diselesaikan, nggak diganti dengan surat yang lain, karena lupa langsung takbir aja nggak apa-apa, karena kan dengan Al-Fatihah sudah cukup gitu Pak, sudah cukup. Ada juga nama lain dari Al-Fatihah itu Ar-Ruqyah, itu Ar-Ruqyah atau As-Syifa. Itu kalau lihat dalam riwayat dulu bahwa di zaman sahabat itu kan, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pernah sahabat itu melewati sebuah perkampungan, dan saat itu mereka kehabisan bekal, meminta bekal kepada orang-orang di kampung itu, tapi tidak ada yang memberi. Kemudian pada saat itu orang-orang kampung, kebetulan si pemimpinnya itu, kepala sukunya itu disengat ini binatang berbisa gitu. Nah, meminta kepada para sahabat itu, siapakah di antara kalian yang bisa meruqyah gitu. Nah, diruqyahlah oleh salah seorang sahabat, dan mereka diberikan imbalan seekor kambing gitu. Dilaporkan hal itu kepada Rasulullah, dan pada saat itu Rasulullah berkata, dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu bisa dijadikan sebagai surat untuk meruqyah gitu. Lalu Rasulullah berkata, ambillah kambing itu. Artinya Rasulullah memperbolehkan gitu Pak. Ada juga nama lain daripada Al-Fatihah itu adalah As-Shalah. As-Shalah. Karena Al-Fatihah itu merupakan surat yang menjadi rukun, rukun sahnya sholat. Jadi yang menjadi rukun sahnya sholat itu salah satunya adalah Al-Fatihah. Walaupun nanti di kalangan ulama dalam prakteknya ada silang pendapat Pak. Ada silang pendapat terkait dengan Al-Fatihah ini.
Cukup banyaklah silang pendapatnya itu. Umpamanya apakah Al-Fatihah ini termasuk Bismillah ini termasuk Al-Fatihah atau bukan? Nah, bagi yang berpendapat bahwa basmalah itu termasuk Al-Fatihah, maka mereka akan membaca, terutama imam, Al-Fatihah itu dibaca dengan jahar, dengan keras itu. Kalau yang berpendapat basmalah itu termasuk Al-Fatihah, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i itu berpendapat seperti itu, dan akan berpendapat juga kesananya itu kalau Imam Asy-Syafi'i itu bahwa dengan berlandaskan dalil tentunya, dengan berdasarkan sabda Nabi itu la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka kesananya itu berpendapat itu bahwa sekalipun makmum, ini Imam Syafi'i, sekalipun makmum itu diperintahkan membaca Al-Fatihah. Akan berbeda dengan pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah itu berpendapat bahwa basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah dan tidak perlu dijaharkan gitu, tapi menganjurkan untuk membacanya dengan sir. Makanya kan ada orang yang membaca bismillah itu jahar, ada yang sir. Dan Al-Imam Abu Hanifah tidak menganggap Al-Fatihah itu ini. Beliau tidak mengatakan untuk makmum itu tidak diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah kalau sholatnya jahar gitu. Cukup mendengarkan imam saja, dengan dalil juga, itu pakai dalil Pak. Dalilnya itu bahwa dijadikannya imam itu untuk didengar dan diikuti katanya. Kalau sekarang imamnya membaca gitu, lalu diaminkan gitu, karena perintahnya didengar dan diikuti, ya untuk apa diaminkan gitu. Kalau diulang lagi itu pendapat Abu Hanifah berdasarkan hadis Nabi juga itu. Nah, kalau pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal sama pendapat Al-Imam Malik, mereka mengambil jalan tengah. Kalau imamnya itu membaca dengan jahar gitu, sholat jahar gitu, maghrib gitu, kan ada jaharnya tuh, subuh jahar gitu. Nah, maka makmum cukup mendengarkan saja kalau sholatnya jahar. Tapi kalau sholatnya sir kayak duhur, asar, atau dalam sholat isya kan 2 rakaat jahar, 2 rakaat sir. Nah, ketika sir itu maka makmum dianjurkan untuk membacanya gitu. Membaca Al-Fatihah itu pendapat Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi ada yang menafsirkan kata as-sholat di sini ya sholat secara umum lah, seperti yang kita ketahui. Ada yang menafsirkan sholat di sini maksudnya adalah Al-Fatihah, melihat ini redaksi berikutnya. Jadi aku membagi sholat atau aku membagi Al-Fatihah, baini antara aku, kata Allah, wa baina dan antara abdi hambaku.
nisfaini, dua bagian. Jadi sholat itu karena di dalamnya ada memuji dan juga ada meminta, maka Allah membaginya kepada dua bagian. Ketika memuji itu bagian Allah, ketika meminta itu bagian hamba, bagian kita. Termasuk dalam Al-Fatihah, Pak. Jadi tadi kalau disebut Al-Fatihah itu sab'ul masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, 3,5 ayat itu memuji, Pak. 3,5 ayat itu meminta. Ketika memuji itu bagian Allah, ketika meminta itu bagian kita, hamba, seorang hamba yang meminta. Kita lanjutkan nih. Wali abdi, wa dan li abdi, untuk hambaku, masalah apa yang dia minta. Jadi apa yang diminta oleh kita sebagai seorang hamba itu merupakan bagian kita, hak kita, dan kewajiban Allah untuk menunaikannya, memberikannya, mengabulkannya. Nah, di sini dijelaskan nih dengan surat Al-Fatihah, Pak. Dijelaskan dengan surat Al-Fatihah. Makanya tadi kata as-salat itu ada yang menafsirkannya Al-Fatihah atau nama lain dari Al-Fatihah. Faida, maka apabila qala al-abdu, seorang hamba itu berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu, segala puji, lillahi, hanya milik Allah, rabbil alamin, Rabb semesta alam, pencipta alam semesta, pengatur alam semesta, pemberi rizki, pendidik alam semesta. Di segala puji hanyalah milik Allah. Di segala puji-pujian, apapun namanya, itu hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Nah, ketika kita nih seorang hamba membaca ayat tersebut atau mendengarkan ayat tersebut ketika sholat pada saat jadi makmum, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hamidani, telah memujiku, abdi, hambaku, hambaku telah memujiku. Dan tentu suatu kewajiban, Pak, seorang hamba itu memuji Allah. Suatu kewajiban seorang hamba itu memuji Allah. Allah itu zat yang wajib dipuji, dan Allah sangat tersanjung ketika dipuji oleh hambanya. Walaupun pujian kita tidak akan menambah kemaha terpujian Allah, bahkan sekalipun manusia itu menghina Allah, tidak akan mengurangi kemaha terpujian Allah. Wa idza, dan apabila qala, berkata, apabila seorang hamba itu membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Ar-Rahman itu jadi begini, Pak nih,
seringkali dalam Al-Quran itu disebutkan yang umum dulu baru yang khusus. Ar-Rahman itu umum, Ar-Rahim itu khusus. Tadi pun gitu, sholat. Kalau sholat diartikan, kalau as-sholat diartikan sholat, itu kan umum tuh, dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi bisa juga as-sholat itu dimaknai al-fatihah, itu khusus itu. Nah itu ada sebuah kaidah al-khas ba'dal am. Nah itu jika ada suatu kata, suatu ungkapan yang khusus jatuh setelah yang umum, nah itu untuk menunjukkan keistimewaan yang khusus itu. Jadi sholat itu sangat istimewa, Pak. Al-Fatihah lebih istimewa lagi. Ar-Rahman itu istimewa, Ar-Rahim lebih istimewa lagi. Makanya kan sering diterjemahkan Ar-Rahman itu rahmat Allah sifatnya umum untuk seluruh makhluknya, baik manusia, flora, fauna, umum itu. Tetapi Ar-Rahim itu rahmat Allah yang spesial untuk manusia-manusia yang berprestasi. Siapa manusia yang berprestasi itu? Orang-orang yang beriman itu. Jadi orang yang beriman di samping mendapatkan rahmannya Allah di dunia, kelak mereka di akhirat akan mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mendapatkan Ar-Rahman belum tentu mendapatkan Ar-Rahim. Tapi orang yang mendapatkan Ar-Rahim sudah pasti mendapatkan Ar-Rahman. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi ketika seorang hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab atau berfirman, Asna alayya abdi. Sebetulnya antara asna dengan hamidah itu hampir mirip. Sama 100% tidak mirip. Asna itu artinya itu menyanjung. Menyanjung dengan memuji itu kan ada kemiripan. Jadi kalau tadi ketika mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah berkata hamidani abdi, hambaku memujiku. Kemudian ketika seorang hamba itu membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, asna alayya abdi, hambaku itu menyanjungku, hambaku menyanjungku. Nah itu bagian Allah, Pak. Yang pertama hambaku memujiku, bagian Allah. Yang kedua hambaku menyanjungku, itu pun bagian Allah. Karena memang Allah bukan hanya pantas, tapi wajib dipuji dan wajib disanjung. Kalau kita manusia bukan wajib, boleh gitu. Boleh dipuji, boleh disanjung. Bahkan manusia bisa saja tidak boleh dipuji, tidak boleh disanjung. Wa idza, dan apabila qala seorang hamba itu mengucapkan ayat atau kalimat maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, Allah itu zat yang menguasai, sang malik, sang maha pemilik, sang maha raja, sang maha penguasa. Yaumiddin, hari pembalasan. Tempoh hari pernah kita jelaskan kenapa disebut Yaumuddin, hari pembalasan. Karena di akhirat itu ada fase
di mana semua manusia itu akan mendapatkan balasan-balasan dari hutang-hutang yang belum terbayar di dunia. Kan kita di dunia ini punya hutang, Pak. Semua orang di dunia itu punya hutang. Ada hutang kepada Allah, ada hutang kepada sesama manusia. Ada hutang secara materi, ada hutang secara maknawi. Jadi barangkali ada suami kita pernah ngajewer pamajikan, itu jelas tas alasanana pamajikan tewanian mayar, tewanian malas, maka nanti di akhirat itu akan ditunaikan hutangnya, ditagih gitu, ditagih. Atau barangkali ada orang yang pernah menonjok gitu, menghina gitu, orang yang sebetulnya tidak pantas dihina, maka nanti di akhirat akan dihina juga. Jadi ditunaikan tuh orang-orang yang dizalimi akan meminta kepada yang menzalimi untuk menunaikan. Makanya disebut Yaumuddin, hari pembayaran hutang, hari pembalasan. Nah, apabila seorang hamba itu mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Qala berfirman, Allah berfirman, Majadani abdi. Majad itu Hamidum Majid. Majid, Allah itu Al-Majid. Jadi majadani, hambaku telah mengagungkanku. Majadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Hampir mirip juga sih Pak, memuji, mengagungkan, menyanjung, itu mirip-mirip gitu, walaupun dalam penerapannya mungkin ada sedikit berbeda. Jadi hambaku telah menyanjungku. Wa qala marratan, kemudian suatu kali atau suatu ketika Allah berfirman, fawadda ilayya abdi, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Faidza qala, nah, maka apabila hamba itu berkata atau membaca iyyaka na'budu, nah itu Pak, makanya disebut 3,5 ayat itu begini Pak, begitu Pak. Jadi disebut 3,5 ayat itu Alhamdulillahirabbil alamin 1, Ar-Rahmanir-Rahim 2, Maliki Yaumiddin 3, Iyyaka na'budu. Nah, sampai di situ Pak, sampai di situ yang disebut seorang hamba itu memuji Allah. 3,5 ayat tuh. 3,5 ayat berikutnya itu bagian kita, bagian hamba. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, mengabdi, menyembah, menghambakan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Nah, di sini Allah berfirman nih. Qala, Allah berfirman, hadza, kalimat ini, ayat ini, baini, antara aku, wa baina abdi, dan juga antara hambaku dan juga aku. Nah, jadi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terbagi dua Pak, terbagi dua, separuh untuk Allah, separuh untuk kita. Iyyaka na'budu itu untuk Allah,
hak Allah. Wa iyyaka nasta'in, di situ ada hak kita. Apa hak Allah itu? Allah itu wajib diibadahi. Apa hak kita? Kita itu berhak ditolong oleh Allah, betul Pak. Kapan kita itu berhak mendapatkan pertolongan Allah? Ketika kita mengibadahi Allah, kan begitu. Jadi kalau kita mengibadahi Allah, maka Allah punya kewajiban untuk menolong kita, atau kita punya hak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, makanya sering dikatakan begini, hak Allah lebih didahulukan, diutamakan dibanding hak kita seorang hamba. Dari mana kau bisa menyimpulkan seperti itu? Karena kalimat na'budu, iyyaka na'budu, lebih didahulukan daripada iyyaka nasta'in. Jadi hak Allah lebih didahulukan daripada hak kita manusia. Sehingga kalau orang itu sudah mendahulukan hak Allah, maka dia pantas atau layak mendapatkan iyyaka nasta'in, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebetulnya dalam kalimat iyyaka nasta'in pun di situ ada hak Allah, Pak, ada hak Allah. Apa artinya hak Allah di sini? Allah itu satu-satunya zat yang wajib diminta pertolongan. Jadi Allah itu satu-satunya zat yang wajib diminta pertolongan. Cuman berbeda Pak dengan iyyaka na'budu. Berbeda. Jadi kalau iyyaka na'budu, Allah itu satu-satunya zat yang wajib diminta pertolongan. Tetapi tidak bisa dimaknai bahwa kita seorang hamba gitu, wajib diibadahi. Tidak bisa seperti itu. Tapi kalau iyyaka nasta'in, Allah itu satu-satunya zat yang wajib diminta pertolongan, dan kita punya hak untuk ditolong oleh Allah. Nah, di situ bedanya Pak. Jadi para ulama membuat sebuah kaidah, hak Allah lebih didahulukan ketimbang hak yang lainnya, atau kewajiban kepada Allah harus lebih didahulukan daripada menuntut hak kita. Nah, kan seringkali kita manusia lebih mendahulukan menuntut hak ketimbang menunaikan kewajiban. Jadi pertolongan itu buah daripada ibadah sebetulnya. Jadi kata Allah itu qala hadza baini wa baina abdi. Nah, kalimat itu adalah separuh bagianku, separuh bagian hambaku. Wali abdi, dan untuk hambaku masa'ala, apa yang dia minta. Apa yang diminta oleh kita? Kita minta pertolongan Pak, minta pertolongan. Minta pertolongan baik dalam urusan-urusan duniawi, terlebih-lebih dalam urusan ukhrawi. Minta tolong apa saja Pak, minta tolong apa saja. Walaupun tidak boleh disebutkan secara letterlock Pak, minta pertolongannya itu, tapi dalam benak kita terbersit gitu Pak, terbersit. Seret. Di ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan si yang namanya akal itu kekuatannya itu melebihi jet itu Pak, kecepatannya melebihi jet. Ketika menyebut iyyaka nasta'in, di situ kan ada tersirat saya minta tolong. Mungkin beribu-ribu permintaan itu akan muncul Pak, dalam 1 detik itu mungkin akan muncul. Bisi aya nu hayang menta naon pamajikan gitu, bisi aya nu hayang menta pagawean, bisi aya nu hayang menta hidayah, ampunan. Walaupun tidak disebutkan Pak, karena gini, tidak disebutkan, terbersit aja, terbersit. Kan Allah itu Maha mengetahui yang lahir dan yang batin.
kretekna hate gitu, gerentesna pikiran bakal dibaca oleh Allah. Jadi membaca nanti tong ageuleung siga palapah cau palid ke bawah banjir gitu Pak. Ini harus diresapi, dimaknai gitu Pak, dijiwai gitu. Kita lanjutkan nih. Faida qala, dan apabila berkata nih, apabila kita membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami as-siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat, bukan jalannya orang-orang al-maghdub yang dimurkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah di sini berapa kali permintaan? 3 nih Pak nih. 3 kali permintaan. Jadi pertama kita memohon kepada Allah agar ditunjukkan ke jalan yang lurus. Yang kedua, kita memohon kepada Allah agar dilindungi dari jalannya orang-orang yang dibenci Allah, dimurkai Allah. Yang ketiga, kita memohon kepada Allah agar dilindungi dari jalannya orang-orang yang sesat. Siapa yang dimurkai itu? Kemarin kita bahas tuh. Mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk berpikir, sehingga dikarenakan tidak menggunakan akal untuk berpikir, ibadahnya pun mereka adalah orang-orang yang rajin bekerja, beramal tapi tanpa ilmu. Dibalik. Jadi al-maghdub itu dimurkai itu kan sering dialamatkan kepada Yahudi. Jadi mereka adalah orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal. Berilmu tapi tidak beramal. Tetapi ad-dallin nih, itu kan sering dialamatkan kepada Nasrani. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Kenapa disebut orang sesat? Karena mereka adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu gitu. Atau mereka yang tidak mau menggunakan akalnya untuk berpikir, sehingga apa yang dikerjakannya tidak berdasarkan ilmu. Nah itu ada 3 permintaan di sini. Jadi 3 permintaan. 1 tadi permintaan di ayat kelima tuh, minta pertolongan. Kedua di ayat ke-6 minta ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ketiga permintaan di ayat yang ke-7 minta dibentengi dari, dijauhkan dari orang yang dimurkai. Keempat di ayat ke-7 juga minta dilindungi dari orang-orang yang sesat. Nah jadi ada 4 permintaan di 3,5 ayat terakhir. Qala, nah, Allah berfirman, hada, ini semua Pak, ini semua li abdi, nah, untuk hambaku katanya. Jadi tidak ada bagian Allah di situ. Jadi di ayat yang ke-6 dan ke-7 itu semuanya milik kita itu. Jadi kita, hak kita di situ Pak. Kita punya hak untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus, punya hak untuk dilindungi dari orang yang dimurkai al-maghdub, punya hak untuk dilindungi dari kesesatan ad-dhalim. Beda dengan ayat yang kelima, di situ ada hak Allah, ada hak kita. Dan lebih berbeda lagi dengan ayat 1 sampai 4, itu semuanya hak Allah itu, Pak. Nah, jadi kata Allah itu di penghujung hadis qudsi ini, hada li abdi. Nah, ini semua untuk hambaku, wali abdi, dan untuk hambaku masalah semua apa yang dia minta. Nah makanya begini,
Tapi tong sampai begini Pak, tong sampai ketika membaca Al-Fatihah dari 1 sampai 4 serius, kurang serius itu, karena menyangkut hak Allah. Ayat 6 ke 7 sangat serius, jangan sampai begitu. Kan suka begitu manusia banyak. Jadi lamun ketika berdoa begini nih, Rabbana atina fid dunya hasanah, serius pisan eta. Sab mengenai urusan dunia. Amin aja sok tarik eta. Tapi wafil akhirati hasanah sok tara serius. Sok tara serius. Karena dianggap mungkin akhirat kurang begitu penting daripada dunia. Nah, jadi ini harus disikapi dengan serius. Bahkan kenapa disimpan hak Allah lebih awal ketimbang hak kita, itu menunjukkan bahwa hak Allah harus lebih diutamakan daripada hak kita. Nah, makanya di sini ketika membaca atau dibacakan Al-Fatihah, saya katakan membaca kalau kita sebagai sahabiek Pak, kita membaca nih, umpamanya ketika jadi imam atau ketika kita sholat sendiri, atau dibacakan itu ketika kita jadi objek. Mungkin kita disebut dibacakan itu saat kita menjadi makmum gitu Pak. Itu harus serius Pak, harus serius, konsentrasi lah. Diusahakan konsentrasi, dihayati, diresapi, dibarengi dengan kehusuan. Karena ini tadi berbicara tentang betapa luar biasanya surat Al-Fatihah itu, betapa luar biasa surat Al-Fatihah itu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.